Salve, ya ada hal yang menarik ya. Selamat datang kembali di channelnya Pak Sale. Ada hal yang menarik bahwa kuliah dari Deking Garis yang 1 jam lebih itu hanyalah repetisi kebingungan Protestan. Waktu ini fun fact ya, fun fact. Waktu waktu Deki menampilkan apa ya istilahnya notifikasi untuk nanti live, saya sudah mencoba mencatat kira-kira nanti apa yang dibicarakan oleh Deki persis. Persis ya. Jadi karena Protestan suka sekali mengkritik apa maksudnya, ini kita curhat sih ya, karena saya lihat di situ banyak Protestan yang aduh tercerahkan, aduh. Lucu sekali, padahal dia hanya mengulang kritik Protestan yang sebenarnya dijawab ulang-ulang ya. Jadi saya beri judul ini Deki dan Vulgata, komedi tragis di panggung retorika ya. Deki membuka orasi panjangnya dengan klaim besar, gereja Katolik tidak punya jasa apa-apa dalam kanon Alkitab. Kalau ada yang bilang sebaliknya, itu kecelakaan otak. Cie, bagus. Seandainya logika bisa dibeli di pasar, mungkin dia tidak perlu jatuh dalam kecelakaan intelektual macam ini ya. Deki itu sebenarnya saya lucu. 1 jam itu sebenarnya beberapa sudah bisa kita tangkap. Dia nanti begini. Yang pertama, kanon Alkitab sama dengan Katolik nol jasa. Deki ini tampak kagum dengan daftar-daftar kanon sebelum Damasus, Muratori, Athanasius, Origenes. Dia pikir itu sudah kanon universal. Padahal anak-anak tahun pertama sejarah gereja, mereka tahu bahwa daftar itu beda-beda dan penuh konflik. Ada kitab yang masuk di sini, dibuang di sana. Hanya gereja Katolik yang memutuskan secara otoritatif dalam konsili Hippo Kartago, lalu diteguhkan di Trente. Kamu protes itu boleh saja protes, tapi orang tertawa kamu. Kalau di Katolik, kalau Katoliknya nol jasa, Deki membaca Alkitab versi siapa? Apakah masih pakai moratorium fragmen yang bahkan cacat fisik itu, atau ikut Athanasius yang buang baru? Ya, konsistensi saudaraku. Yang kedua, ada ad hominem murahan pada Paus Damasus ya. Serangan pribadi seperti biasa. Kalau bukan Allegro, pasti salah satu orang Katolik kan. Damasus disebut gangster, bajingan, bejat. Rupanya standar teologi Deki ini sudah turun jadi tabloid kriminalnya. Apa relevansi moral pribadi Paus terhadap otoritas kanon? Kalau mau fair, Petrus sendiri menyangkal Yesus 3 kali kan. Jadi apakah harus kita bilang kanon menjadi runtuh karena itu? Petrus tidak boleh masuk dalam kanon Petrus. Itu bukan teologi, ini gosip murahan ibu-ibu di pasar Oema. Kemudian Jerome menolak Deuterokanoni sonde. Deki bersorak ya. Jerome menolak kitab-kitab itu sebagai kanon. Protestan katanya pewaris Jerome. Masalahnya, Jerome akhirnya tetap menerjemahkan kitab-kitab itu karena taat pada gereja. Protestan yang katanya ikut Jerome ternyata hanya ikut Jerome sebelum taat, lalu berhenti. Itu sama saja ikut Yesus sampai Getsemani, tapi kabur sebelum Golgota. Nah, Protestan kan begitu kan, kabur. Dogma dari salah terjemahan. Omong kosong. Inilah punchline yang paling wow, dan orang Protestan di situ tepuk tangan. Metanoia jadi do penance, katanya dasar sakramen tobat. Padahal metanoia itu artinya ubah hati dan hidup. Penance hanya menekankan sisi praktis. Terus salahnya di mana? Ya, ada banyak hal. Kekaritomene, ipsa, konteret, kapul, tidak usah dibahas karena bukan fokusnya di situ. Ya. Nova Vulgata sama dengan pengakuan salah, bukan. Deki bilang revisi Nova Vulgata itu sama dengan bukti Katolik salah, bukan. Realitanya Nova Vulgata itu bukti bahwa orang Katolik jujur, menyesuaikan dengan hasil riset tekstual modern. Gereja tidak pernah bilang Vulgata sempurna. Yang dikatakan itu Vulgata cukup aman dipakai untuk liturgi dan dogma, autentika ya. Jadi yang runtuh bukan dogma, tapi retorika Deki sendiri ya, begitu. Jadi Deki main api terbakar sendiri. Dia mau bilang gereja Katolik tidak punya jasa, tapi tanpa Katolik dia bahkan tidak tahu Alkitab mana yang sah untuk dibaca. Deki mau bilang dogma Katolik lahir dari salah terjemahan, tetapi dogma Katolik berdiri di atas tradisi, kitab suci dan magisterium. Lebih kokoh daripada retorika sirkus di kanal YouTube. Deki mau jatuhkan Paus dengan gosip, tapi kenyataan itu hanya membuktikan kalau argumen kurang, gosip jadi pelarian. Jadi Protestan gaya Deki ini hidup dari kanon yang dipelihara Katolik, lalu menyebut Katolik bullshit.
Itu sama seperti anak yang kabur dari rumah sambil makan bekal nasi bungkus dari ibunya, lalu teriak, ibuku tidak pernah kasih aku makan. Tapi ingat ya, disambung dengan jawaban MBN, Protestan itu adalah anak bungsu yang keluar rumah, tiap hari makan makanan babi, tapi tidak sadar untuk kembali pulang. Protes terus. Saya lihat di situ penonton berdebutan, kamu sudah baca banyak gitu.